Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salawat dan salam tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau adalah suri tauladan kita, uswatun hasanah bagi kita semua, sehingga kita sebagai umatnya patut meniru, mencontoh beliau. Para ustadzah ya yang hadir di sini, alhamdulillah pada kesempatan hari ini luar biasa. Ini agenda yang sangat sangat penting ya, terutama bermanfaat bagi diri kita, karena ini nanti akan ada diseminasi yang disampaikan oleh yang pertama nanti Ustadz Wijaya Kurnia Santoso ya, selaku SMA sekolah kita, dan yang kedua adalah Ustadz Nugroho Dimas. Beliau adalah calon guru penggerak ya, angkatan ke-9. Angkatan ke-9. Dan pada kesempatan hari ini nanti untuk Ustadz Wijaya, beliau mungkin telat ya, nanti beliau hadir belakangan setelah Ustadz Dimas menyampaikan materi terkait diseminasi budaya positif SMA Bina Insan Mandiri, memperkuat budaya positif peserta didik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan ini nanti akan disampaikan oleh dua pembicara kita, yang pertama nanti Ustadz Dimas dan Ustadz Wijaya. Nah, mudah-mudahan di tema kali ini menjadi awal ya juga perubahan bagi sekolah kita agar timbul budaya-budaya yang positif ya, tentunya bermanfaat, dan itu bisa mempengaruhi bagi peserta didik kita atau para santri kita, sehingga sekolah kita khususnya ya itu menjadi sekolah yang teladan ya bagi sekolah yang lain. Kalau kita ingin memberikan pengaruh bagi sekolah yang lain, jadi pengaruh positif, maka dimulai dari diri kita, kemudian para santri dan seluruh elemen-elemen sekolah. Baik, itu saja yang saya buka untuk hari ini. Waktu dan tempat akan saya berikan kepada Ustadz Dimas selaku pembicara pertama untuk hari ini. Monggo Ustadz Dimas. Baik, saya izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alaya sadaqallahu nadim. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabat, kepada para sahabat serta orang-orang yang istiqomah mempelajari serta memperjuangkan agamanya ila yaumil akhir. Yang saya hormati Kepala SMA Bina Insan Mandiri Ustadz Wijaya Kurnia Santoso, yang saya hormati Bapak Ibu pengajar, Ustadz-Ustadzah di Sivitas Akademika SMA Bina Insan Mandiri. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bermuajah menimba ilmu dalam diseminasi budaya positif SMA Bina Insan Mandiri. Bapak Ibu, sebenarnya saya merasa orang yang kurang layak mungkin menyampaikan ini, karena saya bukan orang yang terbaik di antara panjenengan. Saya yakin panjenengan punya kapasitas yang lebih layak untuk menyampaikan ini, namun karena ini bagian dari amanah, maka saya berupaya untuk menjalankannya. Dan sebagaimana yang kita inginkan, bahwa pendidikan tidak bisa hanya dipangku oleh salah satu pihak saja,
tapi pendidikan itu harus kolaboratif, harus berkolaborasi dengan semua stakeholder, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga kemudian puzzle-puzzle yang mungkin hilang kemudian bisa dilengkapi dan menjadi sebuah proses pendidikan yang kita inginkan bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz rahimakumullah, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan atau berbagi terkait dengan materi budaya positif. Kebetulan materi ini kami dapatkan selama proses mulai dari tanggal 20 Agustus sampai 25 Oktober ini, 2 bulan terakhir, kami mendapatkan materi terkait dengan sebagai calon guru penggerak yang punya tugas yang sangat kemudian besar, yaitu melakukan transformasi pendidikan Indonesia, mewujudkan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila atau yang kita sebut P3 itu. Dan bagian dari mewujudkan profil itu adalah membentuk sebuah ekosistem yang memungkinkan anak-anak punya budaya positif untuk mewujudkan tujuan akhirnya, yaitu profil pelajar Pancasila itu. Ustaz rahimakumullah, yang pertama yang penting untuk kemudian kita sampaikan atau kemudian kita pahami bahwa anak-anak itu seperti spons. Mereka akan menyerap apapun yang ada di sekelilingnya. Ketika kemudian spons itu ditaruh di air comberan, maka dia akan menyerap air kotor itu. Tapi ketika kemudian kita taruh anak-anak kita itu di air yang bersih, yang jernih, maka dia akan menyerap air yang jernih itu. Maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa menyiapkan ekosistem yang baik di sekitar spons anak-anak kita tadi itu, sehingga mereka hanya menyerap yang baik-baik saja yang ada di ekosistem kita. Ketika kemudian mereka berkumpul dengan perokok, mohon maaf, kemudian anak-anak yang atau orang-orang yang pada dunia yang tidak seharusnya mereka kemudian ikuti, maka dia akan tertular itu juga. Maka tugas kita yang pertama adalah bagaimana ekosistem ini kita buat agar anak-anak itu tetap berada pada wilayah atau di mana ekosistem itu jernih, bersih, sehingga bisa diserap dengan baik oleh anak-anak itu. Anak-anak itu adalah the best imitative person of the world. Mereka adalah peniru yang terbaik. Mereka akan melihat apa yang mereka akan melihat apa yang ada di sekeliling mereka, dan mereka akan mempraktekannya. Kalau ustadz-ustazahnya itu memberikan teladan yang baik, maka mereka akan mengikuti itu. Tapi kalau sebaiknya, mereka juga akan mengikutinya. Maka ini bagian dari tugas bersama kita, berkolaborasi membentuk ekosistem yang terbaik buat anak-anak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini semoga Allah berikan kecukupan kita waktu untuk berdiskusi panjang. Yang pertama, banyak sekali kemudian yang beranggapan bahwa anak-anak itu adalah person yang it's the most difficult persons of the world. Mereka adalah orang yang paling susah untuk ditaklukkan. Gitu kan? Ada yang semua ngomong Hafizah itu semua ngomongnya sembarang kali, nggak bisa kemudian kasih tahu, kalau nggak dia merasakan sendiri baru dia nggak akan melakukannya itu. Anak-anak kita itu begitu. Anak-anak itu punya sinarnya masing-masing. Sinarnya masing-masing, biasanya mereka punya bakat dan minat yang kemudian itu harus ditemukan oleh Bapak Ibu guru. Dan bakat dan minat itu kemudian bisa muncul, bisa lahir ketika kemudian ada lingkungan yang membuat mereka nyaman untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Tugas guru adalah menemukan bakat dan minatnya itu, anak-anak itu. Dan susah barangkali ya kita sebagai guru untuk mengontrol anak-anak, karena mereka sudah pada usia yang secara pemikiran sudah sempurna karena sudah balik gitu. Perlu kemudian banyak diskusi dengan mereka. Kemudian berikutnya adalah ilusi bahwa ada kritik yang membuat orang-orang merasa bersalah dapat mengangkat karakternya. Ada yang mengatakan sulit ini menguatkan karakternya. Ya sudah, anak-anak yang kemudian karakternya bermasalah dipondokkan, sehingga pondok itu menjadi tempat kumpulan anak-anak yang bermasalah. Padahal sebenarnya bukan itu. Justru pondok adalah tempat menguatkan anak-anak yang baik untuk kemudian menularkan kepada yang lainnya, bukan tempat kumpulan anak-anak yang bermasalah. Itu salah besar. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada lagi kemudian penguatan positif efektif yang bermanfaat. Anak-anak itu kalau kemudian sebuah kesalahan atau kebohongan yang disampaikan terus-menerus, itu orang akan merasa oh ini benar. Tapi kalau hal positif yang tidak pernah disampaikan atau dipraktekkan terus-menerus, itu seolah adalah hal yang salah.
maka frekuensi kita untuk melakukan hal-hal yang positif, yang baik ini harus lebih banyak daripada frekuensi anak-anak melihat hal-hal yang negatif. Sehingga mereka hanya mengindra dari ustaz-ustazanya itu. Ustaz-ustaz saya adalah ustaz-ustaz yang senantiasa memberikan teladan hal yang positif kepada kami. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang orang dewasa itu ketika sudah pada kondisi jumud, ya, sudah give up, sudah menyerah, akhirnya mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak kita. That's the most bad act of the world, the worst act of the world. Ini sering banget dilakukan oleh orang tua. Kita pasti pernah dengar ya, anak ya mohon maaf, kemudian orang tua sampai jengkel, ditampar, diusir dari rumahnya, tidak boleh masuk rumah, tidur di luar, sampai kepada dan kondisi fisik yang anaknya dianiaya. Itu adalah sebuah aktivitas yang salah, karena itu akan membentuk karakter anak-anak itu punya hati yang keras. Karena setiap waktu mereka didisiplinkan dengan tangan, didisiplinkan dengan besi, didisiplinkan dengan pecutan. Sehingga kemudian ketika dia melakukan suatu kebaikan, bukan karena kesadaran dirinya, tapi karena rasa takut terhadap apa yang akan dilakukan oleh orang tuanya. Maka kemudian ketika kita menjadi bagian dari pondok kita ini, ada sebuah ekosistem yang dibangun oleh founding father pondok ini, bahwa no violence, tidak ada kekerasan. Maka budaya tidak ada kekerasan itu adalah budaya di mana kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak-anak agar mereka melakukan suatu kebaikan itu dari hati mereka, dari kesadaran yang mereka miliki, irtifaul fikr, karena kemudian mereka bangkit taraf berpikirnya. Sehingga ketika melakukan sesuatu, mereka itu dengan ikhlas ridho melakukannya. Ini lebih long term, ini lebih kemudian dari segi waktu lebih panjang, sehingga kemudian membentuk karakter anak itu bahkan nanti ketika dia sudah dewasa. Maka kekerasan itu atau paksaan khusus itu adalah aktivitas yang seharusnya dihindari pada level tingkat pendidikan apapun. Bapak Ibu dirahmati Allah, pertanyaan besarnya adalah sebenarnya siapa yang punya kontrol kepada anak-anak itu. Jadi biasanya kemudian kita merasa bahwa yang punya kontrol ini guru. Yang melakukan apapun adalah guru, teachers is king. Teacher itu, guru itu adalah raja. Anak-anak mengikuti guru. Aturan dibuat oleh guru, ditegakkan oleh guru, siswa hanya dijadikan sebagai objek dalam pendidikan. Mereka jarang sekali kemudian dilibatkan. Controllingnya ada pada guru. Tidak ada kemudian kolaborasi antara siswa dengan guru kemudian untuk membentuk sebuah budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru, mind mapping kita hari ini, kita akan bahas beberapa hal ini, semoga waktu kita cukup. Yang pertama nanti kita akan membahas bagaimana kemudian konsep disiplin itu sendiri. Kemudian yang kedua ada teori motivasi. Ada motivasi yang kemudian dari intrinsik, dari hati anak-anak sendiri atau hati peserta didik. Ada juga motivasi ekstrinsik dari eksternal. Kemudian yang ketiga adalah posisi controllingnya. Kita memposisikan diri sebagai apa sih? Apakah kita sebagai penghukum? Kamu terlambat lari 10 kali, nggak bisa, vocabnya nggak hafal 20 per pertemuan, kemudian push up 5 kali. Apa kita pada posisi penghukum atau pembuat rasa bersalahnya anak-anak, atau kita sebagai teman mereka, sometimes friendly, kemudian pemantau dan sebagai manajer kadang-kala pada posisi tertentu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba untuk berdiskusi terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Dan pada endingnya adalah bagaimana kemudian kita menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik itu dengan teori restitusi atau penyelesaian masalah, kolaborasi siswa dengan guru untuk mengembalikan anak-anak kepada kelompoknya sehingga mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Ini yang kemudian coba akan kita diskusikan bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya punya sticky notes, panjenengan bisa menuliskan anything, apa yang kemudian jenengan pahami di beberapa hal. Ini Bu Silvi, Bu. Oke, Bapak Ibu, saudara rahimakumullah, ada sebuah konsep besar ataupun bahasa yang kemudian seringkali kita diskusikan bareng-bareng, yaitu tentang disiplin. Disiplin itu kalau katanya dari bahasa Latin, secara empirik itu dari bahasa Latin yang maknanya disiplinnya, yang kemudian maknanya itu belajar.
Tetapi Bapak Ibu, dalam konsep bahasa Indonesia itu kata disiplin berubah maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan adalah menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Bapak Ibu coba dituliskan di sticky note itu, menurut Bapak Ibu, apa itu hukuman? Yang pertama. Yang kedua, apa itu konsekuensi? Bapak Ibu mungkin pasti pernah mencoba melakukan ini di sekolah atau di kelas kita. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu seperti apa sih? Tulis apapun yang ada di benak panjenengan yang pernah jenengan lakukan. Yang kedua adalah konsekuensi. Oke. Sudah Ibu Novia? Sudah muslimah sudah sangat banyak beliau ini, pengalamannya banyak ya. Satendro juga sudah hampir penuh sticky note-nya. Hukuman itu adalah sesuatu yang paling sering dilakukan di paradigma pendidikan kita. Dulu ketika kita SD, saya masih ingat dulu kalau saya mengerjakan matematika di depan kelas, lama sekali nggak selesai-selesai, kemudian dipukul kaki saya dengan penggaris yang dari kayu gitu, cepek gitu, sakit sekali. Bahkan pernah dijenjet dengan anak laki-laki itu. Itu pernah sekali dilakukan oleh beberapa guru di paradigma pendidikan kita. Tetapi juga ada guru-guru yang membuat konsekuensi-konsekuensi tertentu, yang kemudian itu kita maknai sebagai konsekuensi antara guru dengan siswanya. Oke, Bu Muslimah sudah? Baik, kita tempelkan yang punya Bu Muslimah ya. Bu Muslimah sudah selesai nomor 1. Bu Nurul? Bu Nurul, not yet. Kita bahas yang pertama dari Ustazah Muslimah. Ini beliau, saya mencoba membaca, tapi insya Allah saya bisa membacanya. Hukuman itu sama dengan sanksi sesuatu yang baik atau membuat jera, begitu ya, yang diingat ya Bu. Jadi sanksi yang membuat orang itu jera, gitu. Itu beliau memaknai hukuman itu sesuatu yang membuat orang itu jera, gitu. Artinya dia nggak akan melakukan lagi ketika dia dikasih hukuman, gitu. Yang kedua, beliau memaknai konsekuensi adalah kesepakatan, motivasi, hal-hal yang diupayakan dan untuk dilakukan. Ya. Jadi dia ada kesepakatan nih atau motivasi hal-hal yang harus dilakukan atau diungkapkan. Gitu. Ya, ada yang sudah selesai, Bu Fadila? Belum. Ini yang kedua dari Ustazah Fadila. Menarik juga Ustazah Fadila. Yang kedua dari Ustazah Fadila ini. Tulisannya lebih bagus, saya bisa baca ini. Bukan. Hukuman itu pendisiplinan dengan memberikan tugas tertentu agar membentuk kesadaran. Jadi poinnya ada 3, yaitu pendisiplinan yang pertama. Yang kedua adalah memberikan tugas tertentu, tujuannya adalah untuk membentuk kesadaran. Itu poin dari Ustazah Fadila. Konsekuensi, apa yang didapat dari apa yang dilakukan. Jadi kalau dia melakukan A, dapat B, begitu. Mungkin seperti itu dari Ustazah Fadila. Ustazah Mami Laila. Ini tulisannya juga sangat panjang ini. Guru BK khas begini ya. Jadi hukuman itu perilaku yang tidak mengenakan yang terjadi pada seseorang yang mendapatkan hukuman atau perilaku yang salah atau aturan tidak dipatuhi. Konsekuensi adalah akibat atau hasil pengaruh dari sesuatu perbuatan. Khas BK banget ya bahasanya. Ada konsekuensinya. Satendro? Tuh, Sependi belum ini. Ini harus. Baliknya ada juga. Oh, ini.
Hukuman adalah sesuatu tindakan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu tindakan yang menyalahi suatu peraturan atau perundangan. Konsekuensi adalah sebuah sanksi yang diberikan dalam bentuk yang kecil yang diberikan apabila melanggar suatu akad suatu yang lainnya. Sendro? Baliknya ada ceritanya. Ada ceritanya. Oke, sudah Bu Fatma? Bu Ati sudah? Nah ini Bu Ati ini. Oke, Bu Ati ini simple. Hukuman khas orang sains ya, simple-simple gitu. Hukuman adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyadarkan kesalahan anak. Konsekuensi adalah akibat dari melakukan sesuatu. That's simple ya. Ini orang sains begini. Bu Silvi, Bu Hamid. Ini dari saya Silvi, hukuman sanksi yang diberikan tanpa ada perjanjian atau kesepakatan. Jadi without any rules ya. Konsekuensinya sanksi yang diberikan dengan kesepakatan. Very good. Bagus ini ya. Ini juga simpel sekali orang sains ini ya. IPS kayak kita banyak-banyak ini Ustaz Hendro kita. Ya, Bu Nurul sudah. Ini sangat simpel lagi nih Bu ya, Bu. Ini biologi nih ya. Bu Nurul, tindakan untuk memberikan efek jera atas tindakan yang kurang baik. Jadi dua tindakan diberikan atas tindakan yang kurang baik. Konsekuensi sesuatu yang bisa diperoleh saat seorang memilih suatu tindakan tertentu. Sesuatu yang bisa diperoleh. Oke. Terakhir, Bu Novia. Bu siapa? Bu Fatma? Bu Fatma. Ya, bisa yuk. Hukuman bentuk konsekuensi atas tindakan di luar peraturan. Konsekuensi suatu batasan yang menghasilkan sesuatu yang harus dilakukan jika dilanggar. Oke? Next, Bu Novia. Langsung datanya. Loh, Bu Novia malah simple ini ya. Suatu bentuk tindakan yang melakukan kesalahan melanggar aturan. Sanksi yang diberikan dengan kesepakatan. Oke, good. Jadi saya mendapatkan beberapa hal ini dari Ustaz Fendi. Jadi dari testimoninya panjenengan tadi, dari informasi yang saya dapat dari panjenengan, itu ada 3 poin dari hukuman dari yang saya baca tadi. Yang pertama itu hukuman without any rule, nggak ada kesepakatan, without any agreement, nggak ada kesepakatan sama sekali. Yang kedua, hukuman itu adalah sebuah sanksi atas kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, tujuan hukuman itu adalah agar orang tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu dari beberapa poin yang jenengan sampaikan tadi. Sedangkan konsekuensi yang dari saya baca tadi adalah, pertama, konsekuensi adalah kesepakatan. Bisa jadi antara siswa dengan guru. Yang kedua adalah konsekuensi itu diberikan atas kesalahan tertentu atau pelanggaran tertentu. Kemudian yang ketiga, konsekuensi itu konsekuensi itu adalah akibat hasil sebuah perbuatan. Jadi kalau kita simpulin nih, hukuman ini harus pendek nih. Hukuman yaitu memberikan perlakuan kepada seorang agar ia menjadi sadar. Berarti sebelum dikasih hukuman belum sadar dia. Ya. Konsekuensinya akibat yang dilakukan oleh seseorang, itu konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, misalnya ada anak yang terlambat masuk sekolah, masuk kelas bahasa Inggris, kemudian saya meminta anak itu untuk kemudian berdiri di depan kelas selama jam pelajaran saya. Itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Hukuman. Termasuk hukuman ya? Kenapa termasuk hukuman itu? Oke. Membuat tidak nyaman, tidak enakan, tidak ada konsekuensi, tidak ada kesepakatan. Berarti tadi sifatnya hukuman itu adalah sifatnya tiba-tiba. Tidak ada kesepakatan di antara siswa dengan murid. Kira-kira hal ini sering nggak kita lakukan? Atau pernah kita lakukan? Ya, pernah. Misalnya Arjuna gitu. Arjuna tiba-tiba masuk. Arjuna bahasa Inggris nggak pernah masuk dari awal sampai sekarang.
contoh yang berat. Arjuna tiba-tiba disuruh ngerjakan soal UTS bahasa Inggris gitu kan ya. Bingung kan dia, itu apa ini, nggak ada konsekuensi, nggak ada apa, kemudian saya disuruh ngerjakan soal bahasa Inggris. Itu berarti itu bagian dari hukuman gitu. Hukuman itu. Patah gitu kan ya, super gitu kan ya. Tidak ada apa, ketika dia nggak masuk kemudian kita kasih hukuman tertentu, misalnya lari lapangan 10 kali. Itu bagian dari hukuman. Tidak enak, nggak ada kesepakatan, dan tidak ada efek jera di situ. Maksudnya dia melakukan itu atau dia tidak melakukan itu karena rasa takut atau rasa tidak nyaman dengan orang yang menerapkan hukuman. Kayaknya di sekolah kita nggak gitu ya, sepertinya. Tapi kalau begini, yang kedua konsekuensinya. Kalau ada konsekuensi itu berarti harus ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Ini bisa dibilang kolaborasi. Anak dinilai sebagai subjek dalam pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Mereka diajak untuk bersama-sama membentuk budaya yang positif di sekolah. Misalnya yang paling banyak kasus misalnya ya. Misalnya anak-anak ini menggunakan atau tidak menggunakan atribut dengan jelas. Perlu kemudian antara guru dan siswa untuk kemudian menyepakati apabila tidak lengkap atributnya ada konsekuensi tertentu. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu adalah sesuatu yang relevan dengan apa yang kemudian dia lakukan. Misalnya pelajaran PJOK, ada anak yang terlambat. Kemudian guru menyuruh dia untuk memutar lapangan sebanyak 5 kali. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Sudah ada kesepakatan, berarti dia konsekuensi. Tapi kesepakatan itu juga harus relevan dengan mata pelajaran yang dia ampu. Kemudian terlambat bahasa Inggris, kemudian saya minta dia untuk lari lapangan 5 kali. Berarti tidak ada relevansi antara bahasa Inggris dengan kesepakatan yang dilakukan. Jadi harus ada connectivity, harus ada relevansi dengan aktivitas yang dilakukan. Jadi ini pentingnya kemudian membuat kesepakatan itu tidak hanya kemudian disepakati, tapi juga ada relevansi dengan mata pelajaran masing-masing. PKWU, PKWU menarik sekali, anak-anak itu senang sekali kok PKWU itu. Apalagi anak-anak putra, membersihkan taman gitu, menanam telang, buat apa gitu. Senang sekali mereka nggak pernah terlambat kalau pelajaran PKWU gitu. Sama sekali nggak pernah terlambat. Sebelum gurunya datang, kita sudah jam 7 kurang sudah nunggu di depan. Ngapain nak? Menunggu ustazahnya, ustadz gitu. Jadi semangat sekali mereka itu. Jadi pelajaran yang dinanti-nantikan oleh peserta didik. Jadi sahabat dia dalam konteks memotivasi anak-anak itu berhasil sehingga mereka kemudian menjadikan PKWU sebagai mata pelajaran favorit bagi mereka gitu. Dan kadang ustazah hal-hal tertentu itu kita nggak perlu konsekuensi gitu. Konsekuensi itu adalah next step dari ketika kemudian masalah kita alami itu. PKWU, saya pikir ketika anak-anak PKWU mereka sangat semangat, kemudian nggak ada yang terlambat sama sekali, mereka tetap mengikuti KBM sebagaimana mestinya, kecuali kemudian ketika ada kondisi tertentu yang dilihat ini menjadi masalah dari Bapak Ibu guru dan juga anak-anak, baru kemudian dibuat kesepakatan. Tentu yang harus relevan dengan mata pelajaran PKWU-nya. Berikutnya Bapak Ibu guru. Nah, yang ketiga adalah penghargaan. Bagaimana Bapak Ibu guru menghargai penghargaan ini, memaknai penghargaan. Kira-kira penghargaan itu, yang pertama, apakah penghargaan itu punya pengaruh jangka pendek atau jangka panjang? Yang kedua, penghargaan itu adalah bisa jadi bagian dari hukuman. Ada yang berpendapat seperti itu, atau penghargaan itu mengurangi ketepatan suatu hal, atau penghargaan itu tidak efektif. Yang terakhir adalah justru penghargaan itu merusak hubungan. Apakah Bapak Ibu sepakat dengan statement-statement seperti ini? Bahwa penghargaan itu adalah negatif. Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan bahkan. Kemudian tidak tepat dan jangka waktunya itu bisa jangka pendek atau jangka panjang. Atau justru penghargaan bagi panjenengan adalah sesuatu yang perlu untuk dilakukan setiap mata pelajaran yang jenengan ampuh. Arjuna itu kemarin ketika dia masuk, setiap dia masuk, saya kasih stiker KPK. Judulnya berani jujur hebat gitu.
3 kali dia masuk lapor saya kasih itu. Tapi setelah itu nggak masuk lagi. Itu penghargaan itu. Bagian dari penghargaan yang kemudian saya praktekkan itu. Saya muslimah membuat konsep anak-anak harus store wajah. Saya masih ingat di saya muslimah. Bagian dari store wajah gitu, nggak tahu. Mungkin sudah dibuat konsekuensi oleh saya muslimah. Jadi store wajah Saal itu setiap hari store wajah. Meskipun saya muslimah nggak masuk, tetap harus store wajah. Gitu. Konsekuensinya dibuat begitu. Nah, bagian dari apakah penghargaan itu menurut penjenengan juga bisa jadi nggak efektif? Atau sebaliknya dia ada sesuatu yang efektif? Sometimes dari praktek yang mungkin pernah saya lakukan, penghargaan itu sifatnya temporal. Dia akan termotivasi pada saat kemudian dia akan diberikan penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, maka motivasinya akan berkurang. Jadi penghargaan ini masuknya ke motivasi ekstrinsiknya, gitu. Bukan motivasi yang berasal dari dirinya. Barangkali, gitu kan? Karena dia motivasi sifatnya ekstrinsik, efektivitasnya diragukan sehingga tidak efektif. Dulu kita tuh sering sekali ketika rapotan itu yang dapat juara itu diberikan penghargaan. Berupa apa? Berupa buku ya. Buku. Itu penghargaan yang dilakukan itu ya. Jadi penghargaan itu juga ada yang bisa menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas, penghargaan juga bisa mengurangi motivasi intrinsik. Karena yang kita inginkan itu adalah munculnya motivasi intrinsik dari anak-anak. Gitu. Motivasi ekstrinsik sometimes boleh dilakukan. Loh, apakah tidak boleh dilakukan sama sekali? Tidak ada pelarangan terkait hal itu, tapi bukan sebagai tujuan atau uslub utama yang kita lakukan untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak. Gitu. Nah, apa kemudian yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah memberikan apresiasi atau program kebajikan. Memberikan pengakuan kepada mereka secara khusus, secara person to person. Misalnya ada sampah di depan dia, kemudian dia mengambilnya dan dibuang ke tempat sampah. Secara eksplisit kemudian, monggo Ustaz Wijaya. Secara eksplisit kemudian kita sampaikan kepada dia. Di depan sini. Jadi secara eksplisit kemudian kita sampaikan, bagus. Misalnya Ustaz Hendro nih, ada sampah nih. Ustaz Hendro buang tempat sampah. Bagus. Saudara Hendro, kamu melakukan sesuatu yang baik hari ini. Saya ingin kamu melihatnya juga di waktu-waktu yang lainnya dan memotivasi teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Saya pikir pengakuan atau apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Ustaz Hendro tadi atau Pak Hendro tadi itu lebih membekas kepada diri anak-anak daripada kemudian kita di depan forum memberikan sesuatu kepada Pak Hendro atau Ustaz Hendro atas kebaikan yang dia lakukan. Heart to heart, dari hati ke hati, lebih touchable, lebih menyentuh bagi dia gitu. Siapa yang kemudian membuang sampah sembarangan akan diberikan sanksi, yang membuang sampah sesuai dengan tempatnya akan diberikan teh pucuk. Dia akan melakukan itu karena ada motivasi ekstrinsik, yaitu dia akan dapat teh pucuk. If there is no teh pucuk, kalau enggak ada teh pucuk, they will do nothing. Dia enggak akan melakukan apa-apa. Karena bagian dari itu kita enggak ngasih apresiasi, tapi yang kita kasihkan dia adalah berupa penghargaan benda tertentu. Nah, ini adalah bagian kelemahan dari tadi itu penghargaan. Yang harus kita lakukan justru mengapresiasi atas apa yang kebaikan yang dia lakukan dari hati ke hati. Itu. Jadi apresiasi itu bisa kita lakukan secara khusus pada kondisi-kondisi khusus yang butuh apresiasi khusus. Kemudian bisa kita lakukan heart to heart secara pribadi. Kemudian beri pengakuan itu kepada semua murid. Tidak hanya satu orang, tapi apresiasi itu diberikan kepada semua siswa yang ada dalam kelas itu, sehingga semuanya merasa dihargai dan merasa kemudian dia perlu melakukan perubahan bersama-sama. Kemudian fokus atau konsisten tetap dilakukan, tidak boleh kemudian, ini adalah PR kita, konsistensi itu kadang-kadang penting. Maka perlu kemudian kita membuat komunitas praktisi yang didorong oleh Bapak Kepala Sekolah agar kita senantiasa termotivasi. Kalau mau stres,
musuh musuh Arjuna bolak-balik ngobrak-ngobrak gitu. Lemes aku Pak Dimas ini. Apa yang begitu ya? Maka komunitas praktis itu memotivasi gitu. Kita cari kemudian bakat, talenta, minatnya Arjuna itu di mana. Minatnya jualan. Ternyata kalau jualan pada waktu wisuda itu sangat semangat dia. Ngangkat-ngangkat meja itu semangat. Jualan, menawar-nawarkan ke teman-temannya, ke pengunjung ketika wisuda itu semangat sekali. Oh, itu berarti talentnya dia, itu berarti bakatnya dia gitu. Tapi tetap harus mengikuti proses yang ada di sekolah, bukan berarti kalau pada bakat tertentu meninggalkan bakat yang lainnya gitu. Memang kita harus akui bahwa pendidikan kita masih menyuruh semua binatang untuk bisa berenang gitu. Harusnya kemudian ada spesifikasinya gitu pendidikan kita. Bagaimana pada level tertentu anak-anak dikondisikan, difokuskan pada skill tertentu, kemudian skill yang lainnya. Bapak Ibu, ini yang penting kita lakukan, yaitu apresiasi. Penghargaan sepertinya harus kemudian mulai kita berubah pemahamannya, bukan lagi penghargaan yang diberikan, tapi program kebajikan atau apresiasi to all students, kepada semua siswa itu. Ini contoh kemudian kita melakukan apresiasi ya. Jadi kemarin saya perhatikan, Mas Effendi sudah berbuat baik. Mas Effendi masuk kelas tepat waktu. Ini saya apresiasi, Bapak apresiasi. Jadi kemudian heart to heart. Saya mengapresiasi ini dan tolong juga siswa-siswa yang lain juga penting untuk disadarkan melakukan aktivitas kebaikan yang sama. Ini bagian kemudian apresiasi atau pengakuan terhadap kebaikan atau kebajikan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Bapak Ibu, ini contoh beberapa kondisi. Panjenengan mungkin bisa menjawab. Yang pertama, ada tindakan guru nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman untuk SD. Saya mesti hafal sekali ya. Mungkin pernah dilakukan dulu ketika ajar di SD ya. Ya, kita bagian dari itu ya, perbaikan transformasi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket nih. Ustaz Hendro yang biasa basket gimana ini? Ini masuk ke hukuman atau konsekuensi nih Ustaz Hendro ini? Hukuman ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini bagian dari apa? Push up 15 kali nggak pakai masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita akan cek jawabannya panjenengan ya. Yang keempat nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia nyoret-nyoret tugas teman, kemudian dia ganti. Ini bagian dari konsekuensi ya. Oke, berarti kan yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi yang ke-6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Baik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita cek Bapak Ibu. Jawaban pertama benar, hukuman. Jawaban yang kedua hukuman benar. Ketiga juga hukuman. Keempat benar, konsekuensi. Kelima juga benar. Keenam juga benar. Yang terakhir, lari dalam konteks ini karena sesuai dengan materi pelajaran PJOK. Relevance, ada relevansi. Jadi panjenengan sudah luar biasa, sudah mulai kita kemudian mentransformasikan nih habit-habit yang mungkin sebelumnya kita lakukan, dan mungkin saya juga melakukan ini, menjadi kemudian mau habit baru yang kita lebih menekankan konsekuensi daripada hukuman tertentu. Ada diskusi, ada kemudian relevansi antara konsekuensi yang mereka lakukan ketika melanggar atau tidak melakukan sesuatu. Ada beberapa perbedaan. Hukuman itu biasanya menyakitkan, membekas di hatinya. Ya. Kemudian anak itu sakit secara fisik, kemudian dia benci dengan kedisiplinan, kemudian mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri, kemudian konsep diri yang buruk, takut karena kemudian
ada kondisi yang buat dia tidak nyaman dan marah, merasa bersalah. Tapi kemudian ketika kita melakukan konsekuensi itu, kita paham, kita diajak diskusi, kita paham konsekuensinya ketika dia kemudian melakukan suatu pelanggaran atau aktivitas yang tidak seharusnya dia lakukan. Sepertinya ini adalah bagian dari konsekuensi yang penting untuk kemudian dilakukan. Kemudian anak-anak ini akan lebih, yang paling penting ini ya, mereka akan lebih menghormati, lebih disiplin, mendorong mereka untuk patuh kepada peraturan karena ada konsekuensi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ini berikutnya adalah restitusi, salah satu bagian yang kemudian kita akan diskusikan. Kalau tadi hukuman adalah ada keterpaksaan, ada sifatnya suddenly, tiba-tiba, tidak terencana, without any discussion, nggak ada diskusi. Kalau konsekuensi, ada diskusi, ada kolaborasi, kemudian kesepakatan di antara siswa dengan guru. Ada juga ini restitusi. Jadi restitusi itu bagaimana kemudian menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kuat pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikembangkan oleh Ngolsen tahun 2004. Bapak Ibu, ini ada identitas yang kemudian kalau di chart ini, identitas gagal itu dimaknai hukuman. Hukuman itu kemudian sama sekali di sini tidak ada konsekuensi positifnya untuk membentuk budaya positif lembaga atau satuan pendidikan. Yang penting untuk dilakukan adalah pada identitas yang kedua, yaitu identitas sukses. Sehingga kemudian yang menjadi fokus kita adalah bagaimana mengembangkan konsekuensi, dan juga yang kedua adalah restitusi yang diberikan atau yang akan dilakukan bersama dengan Bapak Ibu guru dan siswa gitu. Oke, jadi ada namanya segitiga restitusi. Oke, kita cepatnya ya. Jadi Bapak Ibu guru, yang ketiga adalah kita masuk ke budaya positif ya. Budaya positif sekolah itu ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Ini yang dibangun dalam budaya positif. Nah, ini contoh kemudian keyakinan kelas. Misalnya kita kemudian di kelas, kita diskusi dengan anak-anak. Kita menghasilkan beberapa kesepakatan. Datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini adalah kesepakatan kelas. Tetapi setiap kesepakatan kelas itu harus mengandung keyakinan kelasnya. Gitu. Apa kemudian keyakinan kelasnya? Dalam kesepakatan kelas itu, ya kalau dalam konteks global, ya kalau dalam konteks global itu, kalau dalam konteks global ini misalnya kesepakatan kelas berikutnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi ada keyakinan kelasnya untuk saling menyayangi antara guru dan murid. Kemudian kami murid dan guru semangat dalam belajar. Kami murid dan yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan ini itu mengandung keyakinan kelasnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas tabel T dan Y. Kemudian ini hormat menghormati. Kemudian Bapak Ibu guru, ini contoh kemudian yang harus kemudian kita jawab ya. Misalnya contoh ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang terkandung dalam konsekuensi atau kesepakatan kelas ini? Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Tanggung jawab, disiplin, rapi. Apalagi disiplin, tanggung jawab bisa. Yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Ini bagian apa? Sayang, menghormati orang lain. Yang ketiga adalah dilarang melakukan kekerasan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini apa ini? 15 menit sebelum belajar dimulai berarti disiplin. Kemudian dilarang melakukan tindakan kekerasan. Ini maksudnya apa? Keyakinan apa kira-kira? Menghormati orang lain bisa? Menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas apa? Jaga kesehatan bisa? Kesehatan.
nggak pakai helm, kira-kira keyakinan apa yang ada di situ? Memakai helm ketika berkendara. Berarti keyakinan apa? Keselamatan, seperti itu. Bergantian atau menunggu giliran. Hormati orang lain, gunakan masker. Nilainya adalah kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini bisa jadi bagian dari menghormati, juga bisa jadi bagian dari tanggung jawab. Oke, kita cek sekarang ya. Yang pertama ini kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Melakukan sesuatu, dikembalikan ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, betul. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain juga. Dilarang melakukan kekerasan, ada menghormati orang lain, ada tindakan keselamatan, menggunakan masker kesehatan, bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain, dan gunakan masker, bagian dari kesehatan, jangan dari di kelas atau di koridor, juga bagian dari keselamatan. Bapak Ibu, ini adalah materi kita berikutnya. Insya Allah ini adalah materi yang les. Kebutuhan dasar manusia ada 4, yakni kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini ada 4 ini kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Ini bagian dari 5 posisi kontrol yang kemudian bisa kita lakukan untuk menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, dan juga menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, biasanya guru ada pada 5 posisi kontrol ini. Misalnya posisi menghukum. Biasanya yang kayak gini senang menghardik. Kamu itu, dasar itu. Coba, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya. Ini posisi guru yang menghukum. Kemudian berikutnya adalah ada posisi guru yang pembuat rasa bersalah. Dia berceramah. Seharusnya sih kamu begini. Bapak ini kecewa, sudah nasihatin kamu, kok kamu kemudian tetap melakukan kesalahan. Ini posisi pembuat rasa bersalah. 2 posisi ini adalah identitas yang gagal, yang tidak seharusnya dilakukan oleh pendidik gitu. Maka kita masuknya ke identitas yang berhasil dan sukses. Identitas berhasil dan sukses untuk kontrol dari luar ini sometimes dan perlu kadang-kala kita menjadi teman, gitu. Ayolah, aku kan demi ibu, gitu. Jadi bersama-sama nih. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah membantu kamu. Jadi bagaimana kemudian kita kadang-kala menjadi teman. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Kayaknya Arjuna penting seperti ini ya, diajak ke mie ayam begitu kan ya. Mie ayam atau bebek sagu, diajak ngobrol. Gimana sih? Bagaimana solusinya? Mungkin ini nggak bisa serta-merta menyelesaikan masalah karena ini long term. Ini adalah dalam waktu yang lama gitu. Ada yang memantau. Jadi dia menyesuaikan diri. Murid meletakkan guru dalam peraturan hukum yang dinilai berkualitas. Dia menyampaikan berapapun banyak bintang yang saya harap peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi siswa itu kemudian ketika menghadapi guru yang pemantau, dia dengan sendirinya sadar dengan konsekuensi yang harus dia lakukan. Tetapi yang penting untuk kemudian kita lakukan adalah posisi yang manajer tadi. Posisi manajer ini menggunakan segitiga restitusi. Jadi bagaimana kita mengajukan pertanyaan, misalnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan, kemudian kita menguatkan pribadinya, kemudian meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, dan bagaimana cara kemudian dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya berdasarkan motivasi, berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Begitu, misalnya saya kecewa dengan kamu, berarti posisinya apa tadi? Dia penghukum, merasa bersalah, kemudian manajer, atau kemudian dia teman atau pemantau. Yang pertama adalah merasa bersalah. Oke, kita cek nanti. Kami tidak benar melakukannya. Berarti ini pemantau atau penghukum? Pemantau. Oke, nomor 3. Ayolah, lakukan demi ibu. Dia teman nggak? Bukan. Merasa bersalah teman. Oke. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira apa ini? Teman atau pemantau atau pembuat rasa bersalah? Manajer. Oke.
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manager. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Baik Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembuat rasa bersalah 100 Bapak Ibu. Satu yang tadi juga menjawab dengan baik. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya, penghukum. Ayo lakukan demi ibu, ini bagian dari teman. Kemudian apa kamu mendapat stiker bintang hari ini, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia memberikan kesempatan pada peserta untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan kapasitas dan pemahaman yang dia miliki. Kemudian kamu selalu yang paling akhir, dia adalah penghukumnya. Ini mungkin Bapak Ibu segitiga restitusinya. Jadi menyelesaikannya dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah bagian kemudian metode atau hal yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kapasitas anak-anak dan untuk mengembalikan anak-anak kepada jati dirinya menjadi yang lebih kuat, yang lebih baik ke depannya ketika kemudian mereka membuat kesalahan tertentu. Jadi ini Bapak Ibu, contoh menstabilkan identitas. Ada pertanyaan-pertanyaannya, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ada validitas kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi divalidasi kebutuhannya. Kemudian menanyakan keyakinan apa nilai yang kita percaya di kelas dan yang kamu langgar. Kemudian dia menjawab dan ada intervensi 30 detik yang kita bisa lakukan kepada mereka, kepada anak-anak ini. Ini Bapak Ibu, jadi kita hari ini diskusi dengan beberapa paradigma baru. Kita tadi diskusi dengan terkait dengan disiplin, kemudian ada hukuman, ada konsekuensi, ada penghargaan, ada restitusi untuk kemudian kita menyelesaikan masalahnya anak-anak. Ada 5 hal tadi. Kemudian perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Lebih paham kira-kira atau lebih merasa banyak pekerjaan yang kita selesaikan nih? Ada banyak paradigma yang selama ini kita lakukan yang kurang tepat sehingga kemudian perlu kemudian kita lakukan gitu ya. Kemudian peran apakah yang bisa kita lakukan setelah ini? Kira-kira kita perlu kemudian merancang bagaimana proses membuat konsekuensi yang bisa meningkatkan budaya positif di kelas kita masing-masing. Kita adalah wali kelas masing-masing. Coba kemudian kita buat budaya positif. Kemudian yang terakhir adalah setelah mengikuti modul ini, kemudian penting nanti Bapak Kepala Sekolah ingin membuat komunitas praktisi yang dimana nanti berbagi, sharing di situ untuk bagaimana meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang guru profesional. Insya Allah itu demikian Bapak Ibu Guru. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dimas yang menyampaikan diseminasinya terkait tadi ya, hukuman ya, atau konsekuensi ya kepada peserta didik kita, sehingga kita ini terbuka nih pengetahuan baru kita terkait bagaimana sih memberikan konsekuensi atau hukuman ya kepada peserta didik yang tepat ya. Ini membuka lembaran pengetahuan kita. Dan ini nanti juga menjadi tinggal action ya. Menjadi anak-anak itu bisa tergerak ya untuk sadar ya terkait apa yang mereka lakukan. Baik, untuk pembicara selanjutnya yakni cukup sudah. Oke. Iya, waktu ini sudah menunjukkan pukul 14.05 ya. Sebenarnya sudah waktunya selesai ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Dimas dan juga kepada ustadz-ustadzah sekalian ya yang telah hadir sampai selesai, dan mudah-mudahan ini sebagai awalan kita untuk mensikapi ya kepada peserta didik kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tentunya menjadi berkah ya, menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa? Ustaz? Udah.
Baik, itu saja yang kami sampaikan. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus manuan Bapak Ibu Ustaz Wijaya napa wonten tambahan sampun nggih. Nggih, matur manuan Bapak Ibu saged merapikan barang-barangnya, waktunya panjenengan, haknya panjenengan untuk bersama dengan keluarga lagi. Dari saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan waktu dan tempatnya. Semoga ini menjadi awal transformasi pembelajaran di satuan pendidikan kita. Ya, demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.